Delon Sitorus dan kami akan mempresentasikan hasil tugas kami dari mata kuliah perpajakan lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Nita Asnita, SAK ME. Berikut kami akan memaparkan hasil tugas kami. Sebelum kita melakukan pengisian SPT, pertama-tama pada kasus yang kami gunakan untuk perhitungan PPh badan, maka SPT yang kami gunakan yaitu SPT 1771 tanpa S. Untuk pengisiannya, kita mulai dari belakang atau dari lembar akhir sampai lembar awal, supaya pengisiannya lebih mudah. Nah, kelompok atau jenis harta. Di sini ada terbagi beberapa kelompok. Yang pertama kelompok 1, yaitu masa manfaatnya 4 tahun. Pada kendaraan, tahun perolehannya itu tahun 2023. Harga perolehannya yaitu Rp391.563.742. Kemudian metode penyusutan amortisasi komersial yaitu garis lurus. Penyusutan atau amortisasi fiskal tahun ini sebesar Rp97.891.436. Selanjutnya, pada kelompok 2 yang dimana masa manfaatnya 8 tahun, yaitu pada mesin produksi yang diperoleh tahun 2013, dimana harga perolehannya sebesar Rp2.268.960.000. Penyusutan atau amortisasi fiskal tahun ini sebesar Rp283.620.000. Kemudian pada kelompok 3 yang dimana masa manfaatnya itu 16 tahun pada gedung dan gudang. Untuk tahun perolehannya yaitu pada tahun 2005, di mana harga perolehannya sebesar Rp1.393.819.577. Kemudian metode penyusutan amortisasi komersialnya yaitu garis lurus. Penyusutan amortisasi fiskal tahun ini sebesar Rp87.113.724.000. Untuk kelompok 4, masa manfaatnya itu selama 20 tahun. Pada tanah, tahun perolehannya itu pada tahun 2001, harga perolehannya sebesar Rp1.571.612.730. Kemudian metode penyusutan amortisasi komersial yaitu garis lurus. Penyusutan atau amortisasi fiskal tahun ini sebesar Rp78.580.637. Nah, selanjutnya formulir 1771 lampiran 2. Di sini untuk metode NPWP nama wajib pajak, periode pembukaan wajib diisi. Kemudian untuk rincian gaji, upah, bonus dan seterusnya pada PT Wahana Raharja yaitu sebesar Rp2.726.480.317. Kemudian untuk biaya penyusutan dan amortisasinya itu sebesar Rp100.237.030. Kemudian untuk jumlahnya keseluruhannya yaitu sebesar Rp2.826.645.347. Pengisian SPT 1771 yaitu SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan dimulai dari lampiran 1 yaitu perhitungan penghasilan neto fiskal. Pertama-tama identifikasikan dulu perusahaan yang akan dibuatkan SPT-nya. Dimulai dari tahun pajak pada tahun 2021, identitas NPWP, nama wajib pajak, dan periode pembukuan perusahaan tersebut tertera. Dan untuk pengisian SPT dimulai dari penghasilan neto komersial dalam negeri yang terdiri dari peredaran usaha yaitu senilai Rp5.745.462.412. Di perusahaan tersebut tidak memiliki harga pokok penjualan. Biaya usaha lainnya yaitu senilai Rp3.344.744.232. Untuk penghasilan neto dari usaha perusahaan tersebut dihitung dari peredaran usaha dikurangi harga pokok penjualan dikurangi biaya usaha lainnya, yaitu dengan perhitungan tersebut senilai Rp2.792.180. Kemudian perusahaan tersebut tidak memiliki penghasilan dari luar usaha, biaya dari luar usaha, dan penghasilan neto dari luar usaha
maka jumlah dari penghasilan neto komersial dalam negeri yaitu senilai Rp2.762.180. Karena perusahaan tersebut tidak memiliki penghasilan neto komersial luar negeri, maka jumlah keseluruhan penghasilan neto komersial yaitu senilai Rp2.792.180. Untuk penyesuaian fiskal positif yang disesuaikan oleh perusahaan tersebut, dari perusahaan tersebut yang disesuaikan yaitu berupa harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, yaitu sebesar Rp16.122.490. Untuk keseluruhan yang disesuaikan untuk penyesuaian fiskal keseluruhan dari perusahaan tersebut yang bernilai positif yaitu sebesar Rp16.122.450. Untuk penyesuaian fiskal negatif dari perusahaan tersebut yaitu selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal sebesar Rp13.568.265. Untuk keseluruhan penyesuaian fiskal dari perusahaan tersebut yang bernilai negatif yaitu sebesar Rp13.568.265. Penghasilan neto fiskal dengan rumus yang tertera yaitu senilai Rp2.016.914.630. Kemudian untuk pengisian formulir SPT 1771 yaitu SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, diawali dari pengisian identifikasi perusahaan yang akan dibuatkan SPT-nya, diawali dari pengisian tahun pajak yaitu pada tahun 2021, identitas perusahaan tersebut yang berupa NPWP, nama wajib pajak, jenis usaha, nomor telepon, dan periode pembukuan yang telah tertera. Untuk pengisian SPT dimulai dengan penghasilan kena pajak, yaitu untuk pengisian penghasilan neto fiskal yang terdapat pada lampiran 1 tadi, yaitu senilai Rp2.919.630. Karena tidak memiliki kompensasi kerugian fiskal, maka penghasilan kena pajak yaitu sebesar Rp2.919.630. Untuk PPh terutang, pengisian PPh terutang yaitu terdiri dari yang diidentifikasikan dari perusahaan tersebut bahwa penghasilan kena pajaknya di bawah 5 miliar, maka menggunakan tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf B. Untuk perhitungannya didapat hasil Rp443.721.216. Karena tidak ada pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri yang telah diperhitungkan tahun lalu, maka jumlah PPh terutang adalah Rp443.721.219. Untuk pengisian kredit pajak hanya diisi pada PPh yang harus dibayar sendiri, yaitu sebesar Rp443.721.216. Kemudian untuk PPh kurang atau lebih bayar yaitu sebesar Rp443.721.219. Kemudian untuk pengisian angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan yaitu terdiri dari penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran yaitu nilainya sebesar Rp2.914.630 dan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar perhitungan angsuran yaitu nilainya sebesar Rp2.016.914.630 dan penghasilan kena pajak sebesar Rp2.016.914.630. Sekian.